November 2022 kita semua bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi dari salah seorang guru penggerak yaitu dari Bapak Heru Sujud dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Sayyidina Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga sahabatnya, serta semoga kita semua umatnya setia sampai yang akhir dapat syafaat dari beliau. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini untuk mengikuti paparan diseminasi dari Bapak Heru Sujud, ya, salah seorang guru penggerak. Kemarin juga kita telah mengikuti minggu kemarin diseminasi juga dari salah satu orang penggerak, ya, salah seorang penggerak dari SD 2 Inggris. Dengan rasa bangga, ya, Bunda mengizinkan kepada beliau-beliau untuk mengadakan diseminasi. Ada harapan yang besar dari Bunda sebagai kepala sekolah, dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Acara diseminasi ini bukan hanya untuk kepentingan guru penggerak tersebut, tapi Bunda inginkan lebih bermakna dan bermanfaat bagi semua. Barakallahu fikum. Amin. Ya. Untuk itu, Bunda harap semua bisa mengikuti dengan baik dan bisa menerapkannya di lapangan dalam proses belajar mengajar. Adapun yang ingin disampaikan nanti diseminasinya yaitu mengenai aksi nyata modul 1 itu, ya, modul 1.4, berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Ya. Ini sangat penting sekali untuk bekal ibu-ibu semua, juga untuk Bunda sebagai kepala sekolah. Karena kita semua adalah pemimpin. Bunda sebagai pemimpin di lingkungan yang lebih besar di sekolah, dan bapak-bapak, ibu-ibu adalah seorang pemimpin di kelasnya masing-masing. Dan ini adalah pengalaman tentang budaya, pemahaman tentang budaya positif ini sangat di dalamnya ada tentang bagaimana kita menerapkan disiplin dan budaya-budaya baik. Sekali lagi Bunda berharap semua bisa mengikuti dengan baik dan bisa memanfaatkan ilmu yang sudah diterima. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kepada Bapak Heru Sujud untuk melaksanakan diseminasi. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah mengikuti apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi terkait modul 1.4. Secara gambaran umum, mungkin Ibu Bapak sudah mengetahui karena kemarin sudah ada dari CGP yang lain terkait modul 1.4. Intinya hari ini saya akan mendiskusikan terkait budaya positif. Nah, sebelum sampai ke sini sebenarnya ini ada 3 modul pengantar. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai guru penggerak, kemudian ini yang keempat. Yang ketiganya tentang visi guru penggerak. Jadi di sini ini adalah muara akhir dari modul 1, 2, 3, dan 4. Sepintas kalau saya diizinkan saya ingin mengulas tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara sebelum sampai ke sini, ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara mungkin saya yakin Ibu Bapak guru sekalian sudah terbiasa menerapkan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak. Walau dalam kenyataannya bagi saya sendiri itu masih dalam tataran lisan, ya, atau masih dalam tataran semboyan. Karena ternyata Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru itu seperti seorang petani. Petani yang baik akan mampu mengolah bibit yang buruk menjadi hasil yang baik. Tapi petani yang buruk tidak, bibit yang baik pun tidak akan menjadi hasil yang baik. Nah, peserta didik itu atau murid itu diibaratkan sebagai benih. Jadi bagaimana kita menangani benih itu ditentukan oleh
kita sendiri, apakah kita akan menentukannya dengan baik atau tidak. Kemudian di PC di modul 1.3 diarahkan juga bagaimana kita membuat visi yang baik bagi baik itu sekolah ataupun bagi peserta didik, visi di kelas. Selama ini visi atau tujuan yang dicanangkan itu selalu berputar tentang bagaimana kita mewujudkan keinginan kita. Nah, kalau menurut teori pada modul 1.3, visi itu dirumuskan satu, tidak berangkat dari kekurangan. Jadi kita tidak lagi bersifat cengeng gitu. Kurang ada tegaru anu, kurang ada tegaru anu, nah itu sudah tidak boleh. Kita jangan melihat kurangnya, tapi harus dilihat kelebihan. Kelebihan itu yang nanti diberangkatkan menjadi visi. Baik di kelas, misalnya ngajar teh, abi mah ada tegaru laptop, abi mah ada tegaru anu, nah jangan berangkat seperti itu. Tapi dibalik sisi positif apa yang kita punya itu jadikan modal. Jadi guru itu harus membalik, berusaha namun kurang sunama ngigelan kekayaan gitu. Jadi ketika keadaan tidak memungkinkan ulah digulung ke tidak mungkinnya. Cari sisi positifnya. Nah, nanti akan bermuara di sini pembangunan budaya positif. Ini di dalamnya nanti akan dipaparkan sama seperti yang mungkin Ibu Bapak sudah pernah mendengar terkait budaya positif. Sebelum ke sana saya yakin karena ini sudah jam-jam siang. Jadi ini saya Oke. Sebelum mulai panginten uang sami kendala supados nanti. Tapi ini nanti boleh dikoreksi kalau mau dikoreksi. Serius tapi santai. Kemudian semua berpartisipasi dengan gembira. Semua orang boleh berpendapat dan boleh bertanya. Ya. Kemudian boleh sambil ngemil. Yes. Boleh sambil ngemil. Kemudian ini bersedia ya direkam dan dipublikasikan karena nanti hasil rekamannya akan dipublikasikan kalau tidak. Jadi gini, sekarang ini tidak hanya diterapkan dalam diseminasi ini sebenarnya. Dalam kegiatan pembelajaran harus selalu dibiasakan untuk membuat kesepakatan kelas. Itu nanti akan kita paparkan di materi lanjutannya. Jadi diusahakan setiap hari, setiap mulai pembelajaran kita buat kesepakatan dengan peserta didik. Hari ini misalnya UAS PAI, hari ini kita akan belajar PAI, kita buat kesepakatan. Silakan jangan dari kita. Anak yang menyampaikan usulannya. Saya ingin tidak ribut misalnya. Saya ingin ke WC itu dibatasi misalnya. Saya ingin kalau misalnya ketika menyampaikan materi itu Bapak ngasih gambar itu boleh. Jadi kita bikin kesepakatan. Nah, nanti kesepakatan itu berlaku mengikat. Ulah kasih hukum, tapi berlaku mengikat juga kepada guru. Jadi dibiasakan untuk membuat ini contoh kecil kesepakatan forum kita. Kalau nanti di kelas diterapkan. Apa mau dikurangi atau cukup mau ditambahkan? Cukup ya? Cukup. Itu makan boleh ngemil ya. Boleh ngemil. Dapatin boleh sambilnya. Ya karena kita santai. Ini yang akan saya paparkan terkait konsep-konsep budaya positif. Kemudian menyimak pengalaman penerapan. Jadi ini teknisnya, konsepnya, kemudian itu bagaimana penerapannya yang bawahnya. Oke. Kita sedikit ice breaking Bu ya. Ibu Bapak boleh diangkat tangannya. Boleh diangkat tangannya. Terima kasih sudah berkenan. Ya di atas. Coba kepalkan Bu. Kepalkan. Sing satarikna. Nah. Kemudian Ibu punya kuasa penuh kan atas tangannya ya. Kalau saya bilang buka, kira-kira tapi Ibu menolak bisa dibuka nggak? Tidak. Enggak. Telunjuknya buka bisa nggak? Tidak ya, keras. Kalau Ibu Bapak dalam pikirannya mindsetnya dirubah, lemaskan, coba dilemaskan Bu. Lemas, leles punya? Ya. Leles. Kira-kira apa Bu dari pembelajaran yang tadi sebelum saya paparkan? Tergantung niat mungkin. Tergantung niat. Betul sekali. Ada lagi? Pikiran positif. Pikiran positif. Semangat yang kuat. Semangat yang kuat boleh. Mindset. Ini tadi berbicara tentang pengendalian diri. Kira-kira tadi
Saya bilang buka telunjuk tapi ibu menolak. Terbuka tidak bu telunjuknya? Tidak. Berarti gambarannya bahwa kita memiliki kuasa penuh atas diri kita diri sendiri. kita, atas diri sendiri. Ini bu kaitan yang tadi sudah ya. Oke. Nah ini yang akan kita pelajari bu. Jadi kenapa tadi diawali dengan seperti itu? Karena kita yang akan menentukan perubahan bagi diri kita sendiri. Di kelas kita yang akan, tidak mungkin saya merubah kelas Bu Risna, tidak mungkin saya merubah kelas Bu Titin, tidak mungkin saya merubah kelas Bu Raden. Semua kembali kepada apa yang ada dalam kuasa kita. Jadi jangan melihat, sekali lagi jangan melihat lemahnya, tapi lihat kekuatan yang ada. Jadi jangan melihat lemahnya, tapi lihat kekuatannya. Materinya ini yang akan dijabarkan, ini singkatnya, mind map-nya. Jadi ada 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, teori motivasi ekstrinsik, nanti diakhiri dengan nilai-nilai kebajikan universal, di mana di dalamnya ada segitiga restitusi. Ini paradigma perubahan Bu ya. Ini. Respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Ini yang biasa, ini yang biasa ada dalam pikiran kita. Realitas kebutuhan kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, ternyata kebutuhan kita berbeda, tidak sama. Untuk makan saja, secara umum makan sama, tapi secara faktanya berbeda. Ada yang butuh makannya 2 piring, ada yang butuh makannya 1 piring, ada yang butuh makannya tidak pakai piring, pakai daun misal. Kemudian semua orang melihat yang sama, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini terkait dengan sudut pandang. Ketika ibu bapak melihat ini, kira-kira asumsinya seperti apa Bu? Ketika melihat kacamata ini, Bu Has, pandangannya apa tentang kacamata ini? Ada bulat-bulatnya. Ada bulat-bulatnya. Secara umum aja tentang kacamata ini apa itu? Untuk Sebenarnya untuk penglihatan. Untuk penglihatan. Membantu penglihatan. Itu kalau dilihat dari sudut dari sebuah fungsi. benda, Sebuah guna yang berfungsi untuk membantu penglihatan. alat untuk membantu penglihatan itu kalau dilihat dari sudut pandang kita. Iya. Kalau dilihat dari sudut pandang tukang kacamata apa ya? Cuan. Penghasil duitnya. Betul. Betul. Ya. Menghasilkan uang. Belum kalau dilihat dari sudut pandang yang lain. Ya, itu membuktikan bahwa ternyata ketika satu benda yang sama saja, tergantung siapa yang melihat itu akan menentukan pandangan yang berbeda. Gitu Bang Intan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita. Ini kebanyakan yang selalu kita lakukan kepada orang lain. Ya, yang tadi itu kontrol diri. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, posisinya yang paling benar menurut teori, kita tidak mungkin merubah orang lain. Yang paling mungkin adalah kita memahami cara pandang orang lain. Ya, seperti ketika tadi katakan Cek Bu Ipama, ini teh hanya alat bantu melihat. Ternyata Bu Risna memandang ini dari sudut pandang bisnis. Oh, ini mah cuan. Kita berarti saya sebagai orang yang mengajukan ini harus memahami. Oh, Bu Ipa memandang dari sudut pandang user pengguna. Bu Risna memandang ini dari sudut pandang ekonomi dan bisnis. Nah, kalau dijawab dari Ibu jadi kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini akan ada kaitan dengan Alasan nanti masing-masing. posisi kontrol ini. Ternyata faktanya ada perilaku buruk yang ada latar belakangnya. Jadi tidak bisa kita memandang suatu kesalahan itu sebagai murni kesalahan. Karena di balik kesalahan itu ada tujuan yang nanti akan kita jabarkan dalam kebutuhan diri. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini yang tadi ya. Mungkin ketika Bunda memberi atau ketika Ibu Kepala Sekolah memberi pengarahan, seolah-olah kita terkontrol. Tapi di dalam hati kemudian yang terhormat. Nah, itu pun yang dimaksud dengan orang lain bisa mengontrol saya. Nah, cara terbaiknya adalah yang tadi, kembalikan bahwa kita harus berusaha memahami orang lain. Jadi ketika ada
secara instruksi, ya kita jalankan dengan sudut pandang. Oh, kalau dari sudut pandang beliau seperti ini, dari sudut pandang ini seperti ini. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi lamun diolok teu bisa, kudu dipaksa gitu. Ini yang salah. Yang benar kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita ajak ngobrol. Anak itu maunya apa kalau dengan peserta didik, atau dengan guru misalnya rekan guru maunya apa, atau dengan pimpinan-pimpinan maunya apa, nanti akan muncul solusinya. Jadi jangan memandang sesuatu itu saklek dan final. Lamun teu sarua jeung ceuk urang salah. Nah, itu salah. Ya, kita yang harus berusaha mulai terbiasa terbuka agar ada banyak opsi. Ketika ada permasalahan itu ada opsi. Jadi tidak menyelesaikan masalah dengan emosi, tapi menyelesaikan masalah dengan opsi. Dengan opsi. Kemudian model berpikir menang kalah yang tadi itu. Lamun cek urang benar, cek nu maneh salah. Lamun urang kudu menang, maneh teu menang. Nah, sekarang dirubah pola berpikirnya. Model berpikirnya menjadi menang-menang. Menang-menang itu artinya apa yang menjadi pendapat Anda dan apa yang menjadi pendapat saya, kita cari titik-titiknya. Itu model menang-menang. Jadi tidak memaksakan keinginan orang lain dan tidak dipaksakan oleh keinginan orang lain. Ini mengulas saja, Bin. Ya, ini disiplin, makna disiplin. Selama ini kita memaknai disiplin teh lamun aya jam 7 teng kudu masuk, jam 6 teng kudu masuk, atau misalnya harus A, harus B. Nah, ternyata disiplin sebenarnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapainya tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai dan bermakna. Intinya gini, Bu. Disiplin itu tidak bisa didatangkan dari orang lain. Disiplin itu harus datang dari diri. Ya, makanya digalilah potensinya. Potensi misalnya bisa bangun pagi, potensi bisa berangkat lebih awal, nah itu digali, itu dijadikan sebagai suatu budaya, maka nantinya akan berubah menjadi kedisiplinan, bukan sesuatu yang dipaksakan. Dan memang sempat terjadi perbedaan pandangan, misalnya ketika di sekolah kedinasan bagaimana, tetap sama saja larinya ke sini, menggali potensi diri, potensi yang dimaksimalkan, potensi untuk mengikuti aturan, potensi untuk taat terhadap apa yang sudah menjadi konsensus. Nah, ini terkait disiplin. Disiplin itu dipengaruhi oleh dua faktor. Satu eksistensi, kedua disiplin. Selama ini kalau kita patuh, kejarannya kan ini ya. Satu untuk menghindari hukuman. Sieun dicarekan lah, sieun diomongkeun lah, sieun digorengkeun lah. Atau untuk mendapatkan imbalan. Ameh menang bintang lah, ame menang hadiah lah, itu faktor dari luar. Dari dalam adalah untuk menghargai diri sendiri. Kita yang akan menentukan kita akan dihargai atau tidak. Kalau misalnya seorang guru jam masuknya 7.30, datangnya jam 9, jam 9, jam 9. Sekali dua kali orang akan maklum. Tapi pamit berturut-turut terus-terusan. Nah, orang kan akan ngomong, oh si geblay nanti teh. Kan ada muncul julukan-julukan baru, si ngedul, si tekan telat, kan gitu kira-kira ya. Contoh kasusnya misalnya. Terlambat datang cepat pulang. Ya, terlambat datang cepat pulang, terlambat bulan. Nah, itu nanti sebagai bentuk penghargaan diri. Oke, teori kontrol diri. Nah, yang ini. Selama ini kita terhadap peserta didik biasa ngandel kentek hukumannya. Sok lamun teu nulis balikna pangbeurangna. Sok lamun teu nulis menang punten sekian. Nah itu teori hukuman, Bu. Sudah kita akan berubah. Jadi menurut Mas Menteri kita harus berubah dari yang semula ngabiasa ke ngomong budak berubah menjadi kolaborasi yang tadi di awal. Hukuman adalah bentuk pengendalian seseorang yang bersifat satu arah, memaksa dan tidak terencana, dan menyakitkan sehingga akan tercipta identitas yang gagal. Jadi, gini Bu, budak lamun nurut, gara-gara nurut lain karena ikhlas, tapi karena hukuman. Akibatnya misal, ketika SMA dia biasa kabur, mabal,
ngantil benteng. Itu kan jadi larinya bukan ke arah yang baik. Ketika hukuman terus-terusan hukuman, larinya malah ke arah yang buruk. Nah, ini berbanding juga atau sama juga dengan penghargaan. Penghargaan adalah cara mengatur perilaku yang sederhana, yang seseorang potensi untuk pembelajaran menghancurkannya berpengaruh jangka pendek. Sorry, teksnya rapat tuh. Enggak, ini ngalih kade jangan Sesungguhnya. Nah, berhubungan mengurangi ketepatan, menurunkan kreativitas dan mematikan kreativitas. Jadi gini Bu maksudnya. Saya jelaskan saja. Ketika anak terbiasa dipasihkan hadiah, itu akan mematikan motivasi dari diri. Jadi lamun anak misalnya, ayeuna lamun kerjakeun dikasih permen sekali. Besoknya ngerjain dikasih permen 2 kali. Anak lamun teu dikasih permen kira-kira mau ngerjakeun. Itu yang dimaksud dengan hukuman dan penghargaan itu sudah tidak boleh dipakai itu. Jadi nantinya malah akan menciptakan sesuatu yang kurang baik. Karena sudah terbiasa. Hari ini dikasih bintang misalnya, hari besoknya dikasih bintang, hari ketiga dikasih bintang. Suatu saat tidak dikasih bintang, maka anak akan malas kecewa, ada rasa sakit hati, bukan dari dalam dirinya. Ini Bu, yang harus muncul ini dari dalam diri. Tanpa ada paksaan dorongan-dorongan, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Kemudian motivasi itu akibat pengaruh dari luar individu karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain. Kira-kira dari dua ini mana yang lebih bagus Bu? Intrinsik atau ekstrinsik Bu? Dua-duanya Atas. Kenapa Bu dua-duanya bagus? Pilih satu Bu. Yang atas. Intrinsik. Kenapa? Ya, karena intrinsik itu intrinsik perasaan dari dalam yang dari diri sendiri Dari diri. dengan secara sadar. Berarti nggak usah dikasih yang bawah Bu? Perlu juga. Perlu juga. Jadi bagus yang atas. Atas bang. Bagus yang Bagus yang atas. atas. Yang atas. Bagaimana kalau tidak ada Bu? Budak punya motivasi we. Harus dipancing di. Berarti mana yang harus lebih dulu Bu? Intrinsik atau ekstrinsik? Misalnya anaknya tidak punya motivasi pisan gitu. Bahkan anak masuk ke kelas nih, kelas hiji misalnya lebih banyak masuk kelas. Anak kan tidak punya motivasi dan dia disuruh pemuda gitu. Ekstrinsik. Ekstrinsik. Ya. Pami anaknya pemalu, tidak menerima masukan kumaha? Terpercaya diri. Berarti kan susah dikasih masukan. Hari dimotivasi terus apa kok iya Pak? Dimotivasi terus apa kok iya lulu. Jadi gimana? Ya, kita bisa berdebat di sana. Mana yang lebih dulu, telur dan ayam mana yang lebih dulu. Intinya kedua-duanya sama memiliki peranan masing-masing Bu. Peranan masing-masing. Ya, ekstrinsik perlu, intrinsik apalagi. Tapi nanti ketika sudah berjalan, diusahakan ini Pak, saya sedikit. Jadi tugas kita sebagai guru, ya tugas kita sebagai guru, kita kan berada di sini di dalam posisi ekstrinsik. Kalau hanya mengutamakan intrinsik, untuk apa ada guru? Ya, betul. Kita sebagai guru harus mampu memunculkan ini motivasi intrinsik. Jadi harus seimbang gitu. Nanti di akhir ini persentasenya semakin kecil. Lamun cek mimima geus sadar sorangan kayak nya. Moal istilahnya kudu digeprak-geprak wae. Sadar sorangan. Ini tapi tetap harus tetap diawali dengan motivasi yang disampaikan oleh kita sebagai guru. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini kaitan dengan yang tadi, kenapa sifat buruk itu tidak selalu tidak memiliki tujuan atau berakhir dengan kesalahan. Ini laras tebu kira-kira ini. Setuju tidak Bu? Setuju tidak? Bu Risma setuju tidak? 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Ini bermuara di bertahan hidup. Yang lainnya sebagai faktor penunjang. Dari kelima ini yang paling utama. Kira-kira setuju tidak? Setuju. Setuju. Kunaon nih?
Ada kesenangan di situ, ada kebebasan juga, Ada kebebasan, ada penguasaan. penguasaan, Kasih sayang. kasih sayang, kesenangan. Butuh. Ya. Kelima ini menjadi kebutuhan dasar yang bukan hanya dimiliki oleh orang dewasa, tapi oleh anak-anak. Ya, orang kali kelas 1 butuh dia penguasaan. Butuh. Butuh. Contohnya seperti apa? Contoh bentuknya anak Kalau berkuasa. tidak dikuasai tidak akan berjalan untuk KBM. Contoh anak penguasaan. Enggak, contoh anak Materi penguasaan. pelajaran misalnya, dia cepat menerima materi pelajaran misalnya. Mampu. Bukan di sana Nami. Penguasaan. Penguasaan diri Nami. Jadi dia merasa menguasai atas sesuatu. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa contohnya? Merasa mampu begitu. Merasa mampu boleh. Itu bentuk diakui. Misalnya gini. Ya. Misalnya gini. Ketika dia mengusulkan, misalnya, Bu, bangkuna digeser ke kanan, kemudian oleh ibu digeser. Nah, itu bentuk Saya bisa penguasai. menguasai kelas. Nah, itu bentuk penguasaan bahwa dia bisa berkuasa atas kehendaknya gitu. Kemudian kasih sayang dan diterima, ini yang biasanya menjadi pelarian budak bangor, Bu. Lari-lari di kelas. Anak bangor itu biasanya karena dua. Biasanya Kurang kasih sayang. Kasihan. satu itu biasanya anak sedang mencari perhatian. Kasih sayang dan rasa diterima tidak dia dapatkan. Iya. Jadi datang ke kelas teh, ku guru dicuekeun, tidak merasa diterima. Lingkungan dia geus ngecap bangor. Jadi kan dia tidak merasa diterima nih. Iya. Bagaimana caranya? Kemudian dia mencari kesenangan. Perhatian. Kepuasan. Gitu. Jadi kedua hal ini saling berkaitan. Tugas kita sebagai guru apa? Kira-kira Mengarahkan. Memberikan. Mengarahkan. Memberikan perhatian. santai. Ini mana tidak ada benar salah ini. Memfasilitasi boleh. Jadi kita mengarahkan agar kelima kebutuhan dasar peserta didik terpenuhi. Jadi ketika di kelas dia merasa, jadi gini, ketika dia ingin penguasaan dia merasa mendapatkan itu. Ketika ingin kasih sayang dia mendapatkan itu. Ketika kesenangan, kebebasan dia mendapatkan itu. Ini kaitannya dengan apa? Kaitan dengan yang tadi, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah upaya untuk memberikan atau memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi ketika ngajar harus terfokus terhadap peserta didik, dan ini nanti akan ada lanjutannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi nanti di modul 21 mudah-mudahan bisa diaksi nyatakan juga di dalam kelas agar ada pemaparan apa sih yang dimaksudkan pembelajaran berdiferensiasi. Nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan kan apa? Kebaikan. Kebaikan. Kebijakan. Terus kalau universal? Luas. Jadi kebajikan universal kira-kira apa? Selain dari yang dipaparkan di sini. Kebaikan yang harus Sesuatu yang benar, menurut pandangan umum Kebajikan universal itu sesuatu nilai-nilai kebaikan yang bisa diterima oleh siapapun, dimanapun. Angkat ke Bandung, pamit bertemu dengan orang senyum itu bagus kan? Angkat ke Jakarta, senyum dengan orang lain, bagus. Angkat ke Medan, ketemu dengan orang lain senyum, bagus. Nah itu bisa diartikan sebagai kebajikan universitas, sesuatu yang baik yang bisa diterima, mengabaikan bangsa nanaon, agama kurang orang Islam, pepangi jeung pandeta, tersenyum. Ya, tersenyum itu dirasa baik kan? Baik, berarti bisa diterima oleh semua. Ini Bu, yang tadi terkait keyakinan kelas. Kenapa di awal ada keyakinan kelas tadi, bahwa di kelas tadi kita boleh akan berkegiatan dengan santai, kemudian akan berkegiatan dengan gembira, boleh sambil ngemil, anu aya cemileunana, anu taya berarti cemileunana dianjuk. Nah ini kesepakatan kelas berupa pernyataan universal yang diyakini bersama oleh siswa dan guru. Ini yang harus digarisbawahi oleh kita. Siswa dan guru. Selama ini
kesepakatan universal itu hanya berlaku satu arah. Kabudak we. Mana itu menang di kelas lelumpangan, mana itu menang ngopi, mana itu menang anu, itu menang apa. Faktanya guruna Ngopi, guruna ngerokok misalnya di kelas ngopi jika di kelas. Atau guruna teh nyo HP, nyo laptop terus. Nah, ternyata itu harusnya secara kondisi dia harusnya berlaku dua arah. Siswa tidak boleh, guru tidak boleh. Jadi ini di awal nih. Misalnya ketika awal tahun ajaran tuh bikin kesepakatan yang sifatnya umum. Lamun di kelas T, dekengi gandeng. Lamun di kelas T, lamun ayat tugas menulis dikerjakan. Lamun Bapak berbicara kalian diam, lamun kalian berbicara Bapak akan mendengarkan. Misal. Nah itu kesepakatan kelas bersama. Nah ini contohnya, contoh keyakinan kelas. Saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Jangan gaduh, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan universal. Semua bisa menerima, semua bisa menerapkan. Ini contohnya, Bu ya. Contoh. Nah, yang ini. Ini harusnya di enter. 5 posisi kontrol guru. Ini ada gurunya, 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Pernah mendengar Bu ya? Sudah pernah mendengar dengan 5 posisi kontrol. Kira-kira sebelum saya paparkan, Ibu ingin ada di posisi yang mana? Bu Has ingin ada di posisi yang mana Bu Has? Teman. Teman berarti yang sebelumnya belum dipaparkan ya. Yang paling baik itu bukan teman. Kita harus berada di posisi manajer. Manajer. Kenapa harus manajer? Nanti kita paparkan. Ya. Ini ciri kalau guru berada dalam posisi penghukum. Di dia sama anu posisi gitu. Mami upacara Senin masuk kamu baca. Awas. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Fisik teh dikepret, digebruk, disindrek, itu fisik verbal. Fisik, lawan verbal. Si bader, si bangor, ulah mata wae, nah itu verbal. Ini Bu ya. Dan rata-rata termasuk saya pribadi mungkin kemarin berada di posisi yang ini. Di posisi penghukum. Diakui atau tidak suka kita berada di sini. Paling banter kita berada di posisi yang akan berikutnya. Jadi segala sesuatu ketika ada permasalahan budak teh diselesaikan dengan dihukum, dilarikan, digebuk, disidrek, dicarekan akhlak dasar. Posisi penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Misalnya dia, Ibu Mameni kecewa kemana itu. Jadi si anak itu dibuat seolah-olah merasa bersalah. Iya teh kesalahan mana? Tuh kan gara-gara mana? Bapak teh jadi dicarekan ku ibu kepala. Itu contohnya, pembuat merasa bersalah. Dan biasanya kita baru ada di tataran ini. Nggak bentuk hukum, dibuat menjadi merasa bersalah. Salah budak teh gitu. Ya, dilempar. Ya, ke anak. Jadi anak bangor teh dibuat selalu merasa bersalah. Ini bagus, ini juga masih belum bagus. Selanjutnya di posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayolah, tulungan Bapak. Kayak dia orang babaturan. Tongganan ini ya bantuan Bapak pada di supervisi. Tongganan ini ya Bapak ekiparios. Tongganan ini tomaro tanya benarnya Bapak pengamat. Salingnya lihatnya. Nah itu berada di dalam posisi teman. Kita memposisikan anak sebagai teman, tapi berusaha mengontrol. Ramah, akrab, nada bicaranya ramah, akrab, bahasa tubuhnya sakit. Mana gue nanya kayaknya. Tong bangun lah, kira-kira seperti itu. Kalau yang tadi ini dalam memelas. Singkatnya aku ke ibu, singkatnya ibu tadi diperiksa. Tahu Bapak tarik air pengawas. Nah, jangan seperti itu, jangan di posisi ini.
Pemantau. Ini sudah ada dalam fase lebih bagus kalau pemantau. Jadi pada saat kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi kita dapat. Jadi ini mah anak sudah, karena tadi sudah ada kesepakatan kelas, kita hanya melihat nih diterapkan tidak. Ketika anak-anak gandeng misalkan, ingat tidak peraturan kelasnya apa? Coba peraturan kelas mengenai ribut di kelas itu seperti apa. Jadi anak yang akan menentukan sikapnya sendiri. Nah, konsekuensinya naon? Biasa saja, ini mah tidak terlalu dekat, tidak memelas sedih, tegalak oke gitu. Coba misalnya Bu Risna gandeng wae. Coba Bu Risna kesepakatan kelasnya bagaimana? Nah, itu dan kalau di dalam posisi yang ini yang paling bagus. Ya, ini yang posisi yang paling bagus, paling baik. Guru sebagai manajer, bukan dalam artian manajer sebagai tukang atur, bukan. Nah, manajer posisi mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi ini nanti kaitan dengan segitiga restitusi. Anak akan didorong menemukan solusi sendiri. Budak gandeng wae. Kita tanya, kesepakatan kelasnya kumaha? Sambil dengan nada lebih teman. Kesepakatan ini. Kira-kira menurut kamu bagus tidak? Tidak. Kalau tidak bagus kira-kira harus bagaimana? Harus diperbaiki, harus dihindari. Terus lamun ke badai kumaha? Nah, itu kita berada dalam posisi manajer, anak yang mencari solusi sendiri, anak yang mengemukakan aturannya sendiri, bukan kita yang memaksakan aturan kepada anak. Panggil juga jangan temenangan di kelas. Nah, dibalik sekarang kita tanya anaknya, bagaimana atau apa kesepakatan kelasnya terkait belajar dalam kelas? Apa tata tertibnya ketika belajar dalam kelas? Dan untuk mencapai di posisi manajer ini sangat susah, tidak mudah, butuh waktu dan proses. Termasuk untuk saya sendiri, mungkin untuk di level teman aja belum mungkin. Tapi kita harus memiliki keyakinan diri bahwa kita mampu dan bisa berada dalam posisi manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol. Hasilnya memberontak. Ini kalau kita menerapkan penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, nyindir. Diklah budak gandeng wae disindiran kurang teh. Osok itu osok, tapi pernah. Kadang masih kayaknya lamun lupa sok dilakukan. Kalau kamu tidak melakukannya, lamun buris teh cicing wae, kuba parek diselepet make karet gelang misalnya. Selepet teh naon, Pak? Disindir. Ketepel. Lamun berontak penendang budak lamun guruna diselepet gitu nyari hante kan? Nyari hati. Keheuh. Nah, tinggal terus ya. Dendam. Membuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Bentuk kegiatan anak. Berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak. Bu Risna menintega ke Bapak juga. Bu Puri menintega ke Bapak juga gitu. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal yang berbohong. Jadi anak itu akan pura-pura sedih, akan pura-pura patuh, Berbohong. padahal ini hati nama muda gitu. Berbohong ya, Pak. Ya, Munafik. teman. Ini sudah positif Bu ya. Perilaku kontrol positif. Kalau ini sudah di fase kontrol diri. Kita usahakan ulah di dia atau ulah kontrol negatif. Kita berpindah ke kontrol positif. Misal jadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lakukan demi Bapak. Ya sudah, nanti Bapak bantu bereskan. Nah, ketika sudah buku balaka, kayak Bapak dibantuan. Sok ayo nama diajarin lah. Tapi tinggal ngotahnya, anak akan ketergantungan karena terbiasa dibantu. Ya. Memantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya, apa konsekuensinya yang tadi. Nantinya anak akan menyesuaikan, tapi lamun aya orang ngumpul. Lamun orang gandeng deui. Orang motah deui. Kalau yang ini akan menjadi karakter. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Menurut kamu ini benar atau salah? Apa kesepakatan kelasnya? Bagaimana solusinya? Bagaimana cara memperbaikinya? Nantinya anak akan menjadi karakter. Aya orang. Anak akan belajar dengan tertib. Ini restitusi.
Restitusi bisa diartikan sebagai membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini nanti kaitannya dengan kita memposisikan diri sebagai manajer. Ini restitusi Bu, ada yang kita kenal. Saya lanjutkan Bu ya. Ini kaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ini akan menciptakan kedisiplinan, konsekuensi dan restitusi. Sedangkan yang ini hanya akan menciptakan anak yang pendendam, pembohong, sakit hati, dan sebagainya, pemberontak, dan sebagainya. 20 menit lagi. Ada Pak. Ya, iklan dulu ya, stop dulu. Stop. Ya. Ini terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tadi akan menghasilkan apa hukuman? Hukuman yang menciptakan peserta didik yang pendendam, pemarah, tidak bagus hasilnya. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi ini diharapkan akan menciptakan peserta didik yang bagaimana? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Jadi konsekuensi itu apa yang sudah dia lakukan akan kembali itu menjadi sesuatu yang akan terjadi. Tapi kalau restitusi dia yang akan menentukan pilihannya. Tunggu ya. Kopi. Nah ini gambaran segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari satu, menstabilkan identitas sebagai fondasi dasar langkah awal, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Misalnya setiap orang, jadi ya, misalnya budak teh di kelas teh ngotah, berak membuskeun gelas atau membuskeun kaca. Kita sebagai guru secara kalau menu biasa mah langsung bicara kantor. Maneh mah di kelas teh kumota-motana teh menepi ka peupeut. Sekarang dibalik, kalau kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi, maka yang pertama itu kita kendalikan dulu, biarkan dia menjadi netral dulu dirinya. Dengan cara misalnya, teu naon, batur ge aya nu pernah ngupuskeun kaca. Mungkin kamu itu bukan orang yang pertama melakukan ini, atau misalnya Bapak yakin kamu itu sebenarnya tidak nakal, tidak sengaja. Bapak yakin kamu itu pada hakikatnya anak yang baik misalnya. Nah itu menstabilkan identitas. Kemudian kita tanya nih, validasi tindakan yang salah. Cik, kira-kira kunaon atuh hidup teh bikin kamu beuskeun kaca misalnya. Atau kunaon atuh hidup teh mau tahu di kelas, atau kunaon kamu teh tidak mengerjakan PR. Nanti anak akan ngomong nih, abi mah kurang hoyong diperhatikan ku ibu, abi mah mun PR teh hoyong di pasianana sing jelas misalnya. Nah itu validasi tindakan yang salah. Kita sambil menggali apa yang ada dalam atau apa kebutuhan pokok yang tadi dari peserta didik yang belum tercapai. Kemudian kita tanyakan nih, kamu kan sudah belajar tentang keyakinan kelas. Kira-kira menurut kamu kalau misalnya ada anak yang memposisikan kelas, atau misalnya apa keyakinan kelas atau apa kesepakatan kelas terkait belajar di dalam kelas, nanti anak akan ngomong kan, oh seperti ini ABCD. Kemudian kita tanya, kamu akan seperti apa ke depannya? Biarkan anak nanti di fase menanyakan keyakinan ini, kita biarkan anak untuk menggali solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan solusi. Gak usah temen tampura kabupuri, atau gak usah temen tampura, bukan begitu. Biarkan anak yang mencari solusinya. Budak bangun, tiba-tiba misalnya tidak sengaja menabrak buis sampai jatuh. Bukan kita yang memberikan solusi juga tampura kabupuri itu kan. Tapi tanya, kira-kira harus seperti apa? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan kalau misalnya seperti itu? Nanti kan akan ngomong, oh abis teh kedah main tahampura, oh abis teh ulah motor deui di kelas.
Kalau misalnya belum keluar apa yang kita inginkan, misalnya inginnya anak minta maaf, kita pancing, kita beri pertanyaan pemantik, misalnya. Terus kalau misalnya kita sudah menyakiti calon kita bagaimana? Apa yang bisa kita kamu lakukan? Jadi pancing anak untuk selalu berpikir. Jadi dengan pendekatan ketiga di sini, anak diarahkan untuk mencari solusi sendiri, berpikir. Anaknya dituntut untuk kreatif. Jadi kesalahan itu tidak dijadikan hukuman buat dia, tapi kesalahan itu dijadikan bagi dia untuk menjadi orang yang lebih baik dengan merangsang pikirannya, merangsang cara berpikirnya. Ini langkah menstabilkan emosi, validasi tindakan yang tadi di tahap kedua. Kemudian menanyakan keyakinan, ini yang tadi. Oke, ini contoh kasus. Terima kasih sudah sampai sini ya. Oke. Itu tadi mengenai kebijakan terkait kebijakan positif Bapak Ibu ya. Sekarang kita bedah Bu. Ini ada kasus misalnya yang tadi. Laku mis. Ini contoh kasusnya anak yang suka membuli dengan menyebut nama orang tua. Wah ya. Kebiasaan mama. Rekan saya. Kembarannya. Lalu sebelumnya Erin aktris. Lancar. Sama channel laptop ya Ibu. Jika dokter gigi gurunya udah hati. Nah ini karena tahap kedua Bu, memvalidasi tindakan. Nah ini di fase yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ya, solusi. Menuju ngalancarkan Kelas ya, Bu ya? kelas karos. Banyak bersih kelas ya. Aja kelas. Dikasih ulisannya, Oh, boleh. Favorit Miss. Langsung ke Acting apa bagus? Acting. Ngomong biasa dengan ceplok biasa. Tapi tetap ceplok-ceplok ngomong. Oke, sebelum berlanjut Bu, itu tadi contoh kasus yang pertama, anak suka membuli orang tua. Kondisinya tidak langsung dihakimi. Temenan yang buta bapak deh, temenan anu. Kita dudukkan, kita beri motivasi dulu. Tidak apa-apa. Pendekatan dulu. Setelah itu baru kita tanyakan, Cik, di kelas teh kumaha? Benar teh nggak boleh batur teh? Boleh teh nyanyi batur teh? Nah itu. Kemudian kita di akhir, anak akan memberikan solusi. Udahlah Pak, nanti kita kerja kelompok sambil tentang menghargai orang tua, bagi kerja kelompok tentang membuli orang lain. Masih pentang. Uli di wae. Uli di wae. Dia honornya gede sih. Berarti Mama acting. 5.000. Di 5.000 pisan. 5 juta.
solusinya ulang kan ya. Ini nggak rusak. Dan ulang dan. Menurutmu bagaimana yang bisa? Bagaimana dengan kita tunggu dokter he? Menurut kamu gimana? Tapi kan kumpul gitu. Isinan. Isinan tuh dulu kan. Isinkan yang femininnya tuh. Nah ini contoh Pak, kalau boleh bagaimana anu. Nah ini anak sudah pasti berpikir kreatif dan memberikan masukan, memberi solusi. Jadi kalau yang tadi mah ke depan mah nanti saya akan masukkan. Nah ketika anak usul itu berarti kita sudah berhasil masuk ke fase menciptakan sesuatu yang positif dari sesuatu yang negatif. Dari suatu kesalahan anak diarahkan menjadi sesuatu yang baik. Ini kita lanjut dulu. Tanggapan. Uli tadi kan kita sudah bermain peran ya. Ada dua kejadian di mana dua kejadian itu ada masalah yang penanganannya tidak seperti biasanya. Ketika Uli bermasalah atau ada teman yang bermasalah, biasanya langsung dimarah-marahi. Kalau tadi ada yang berbeda, gimana perasaan Uli yang Uli rasakan? Maca ya, maca. Ada habis. Kalau kedepannya ada masalah ingin seperti apa? Seperti yang tadi atau seperti yang dulu? Seperti yang tadi ya. Terima kasih Uli ya sudah membantu Bapak. Bunda, bagaimana refleksinya terkait materi yang sudah disampaikan tadi? Mangga. Alhamdulillah, saya merasa bangga dan ini guru penggerak itu hebat luar biasa. Karena apa? Bisa mendesimasikan berbagi pengalaman, pemahaman tentang budaya positif ya. Ini banyak sekali perubahan-perubahan dan langkah-langkah pengalaman yang Bapak punya ditransfer kepada rekan-rekan kita semua. Saya merasa bangga sekali dengan semua materi yang disampaikan, terutama yang paling akhir itu tentang segitiga restitusi, dan ini sangat penting sekali ya untuk dilakukan dalam pembelajaran di kelas ataupun dalam kehidupan sehari-hari, dan bukan hanya guru, juga oleh seorang pemimpin kepala sekolah, dan guru juga, apalagi guru itu pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Ada perubahan dalam cara menghukum, dalam cara mengatasi masalah yang ada di kelas. Semoga harapan Bunda semua ya rekan-rekan kita bisa mencerna, saya yakin bisa ya, dan sedikit demi sedikit merubah pola pembelajaran dengan pengalaman-pengalaman yang ada, mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di kelas, yang bisa membuat pembelajaran lebih bermakna dan anak-anak kelihatan senang semua. Itu selamat dan saya bangga. Maju terus, bergerak terus. Ya, terima kasih Bu. Luar biasa. Bu Heni, bagaimana tanggapannya terkait tadi penjabaran segitiga restitusi yang sudah dipaparkan? Saya bangga sekali dengan paparan tadi, dan mudah-mudahan ke depan saya khususnya bisa lebih memahami tentang materi yang Bapak sampaikan tadi. Terima Oke lah, kasih. setuju banget. Terima kasih. Baik, sekali. Bentar. Bu Has, bagaimana pendapatnya tentang materi yang tadi disampaikan? Materinya sangat bagus sekali, khususnya Bapak yang menyampaikan sangat jelas-jelas sekali. Mudah-mudahan dengan materi yang tadi Bapak sampaikan bisa membawa perubahan khususnya kepada Amin. Bapak dan para guru-guru yang lain untuk memperbaiki keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Mudah-mudahan semua bisa
menerapkan dalam kelas dalam pembelajaran masing-masing. Amin. Terima